Pak Muslim nggak mau, tapi kalau dari gurunya Muhammad hadisnya maupun doa maupun sokeh diterima. Tapi kalau Pak Muslim hadisnya dari mana itu ditanya masing-masing. Jadi ini ya satu kesatuan. Oke, terus Islam itu bersifat universal. Ini yang ketiga ya. Nanti kami doa masuk doa Islam itu merupakan satu kesatuan. Yang ketiga adalah Islam itu bersifat universal. Artinya apa universal itu? Ajaran Islam itu tidak terikat dengan suatu waktu tertentu dan suatu tempat tertentu. Jadi Islam ini turun, ini bahasanya adalah rahmatan lil alamin atau apa ya. Ini adalah sifatnya universal. Sudah dibaca terjemahnya adalah dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi banyakkan manusia tiada mengetahui. Jadi yang namanya Rasul atau Nabi atau ajaran Islam itu adalah untuk manusia seluruhnya, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Indonesia saja. Artinya apa? Kalau memang Quran atau ajaran Islam ini untuk seluruh manusia, jadi apapun kondisinya di Amerika itu pasti Islam tetap bisa dilaksanakan, walaupun mungkin nanti dengan Indonesia. Tapi intinya Islam itu adalah berlaku secara universal di mana saja, kapan saja. Masuk Itu kan termasuk bagian ciptaan Allah. Artinya begini, jangan sampai ajaran Islam, misalnya Quran sebut, itu kan ajaran 14 abad yang lalu. Pernah nggak dengar seperti itu? Itu kan ya sering kan? Itu kan berarti nggak memahami ini kan? Ini kan untuk manusia seluruhnya. Kita manusia bukan? Manusia. Nabi yang 14 abad yang lalu juga manusia. Jadi Islam ini akan terus mulai dari 14 abad yang lalu sampai sekarang. Karena kita juga manusia, kecuali kita bukan manusia. Habis. Jadi Islam ini frame ya, frame yang ketiga ya. Yang pokok tadi, bola-bola tadi yang pokok, bahwa ajaran Islam adalah universal. Jadi kalau ada sifat-sifatnya yang lokal, sifat-sifatnya yang kelihatannya kok hanya cocok di Arab, nah kita cari makna universalnya apa yang bisa kita ambil, bisa kita ambil. Jadi nanti jangan, Pak, itu kan 14 tahun lalu. Terus kemudian, itu kan ajaran cocok di padang pasir yang panas, yang berdebu. Karena banyak seperti itu kan. Karena apa ya, memahami ini. Ini ayat-ayat kunci ya. Jadi ayat kuncinya apa? An-Nisa ayat 8. Terus kemudian tadi Al-Baqarah ya, An-Nur 24 ayat 47 ya. Terus ini yang Al-Baqarah 56. Terus satu lagi 3. Ini ayat-ayat kunci. Ayat kunci. Ayat pokok yang bola-bola tadi. Ya, kalau tadi kita masukkan lagi di Quran ini kunci-kuncinya ini. Kalau kita nggak ngerti universal ya tadi aneh-aneh. Itu 14 abad yang lalu, itu hanya berlaku di Arab. Nah, kita cari nilai universalnya apa. Nilai universal itu nilai yang berlaku tidak terikat waktu dan tempat. Oke, ya. Boleh nanti kalau ada tanya langsung diinduksi. Jadi intinya bahwa Islam ini berlaku kapan saja dan di mana saja. Saya nanti ditutup kan mataharinya 16 kali. Muncul, tanggal tak muncul. Sementara di Arab seperti Khatulistiwa juga cuma berapa 8 jam. Kemudian besoknya ada matahari lagi. Berarti enggak berlaku ditutup. Ini sudah salah kita ditutup. Frame seperti itu adalah frame yang begitu. Frame yang berlaku adalah ini. Tapi kalau ditutup, ya oke, ditutup memang kondisinya beda. Ya, kondisinya ditutup beda. Terus apa yang bisa berlaku di sholat gimana? Nah, kita pikirkan, apakah dengan 5 waktu menjadi berat atau apa. Tapi intinya Islam berlaku di kutub utara juga.
Itu intinya. Jangan berpikir sama sekali Islam tidak berlaku di kutub. Nah, sama. Seperti tadi di bulan, memang di bulan itu termasuk hal seperti yang berlaku. Terus nanti menghadap sholatnya kemudian nanti. Kalau memang ada orang di bulan sudah banyak implementasinya kan jadi masalah. Kalau sekarang dibahas apa? Tapi intinya kalau toh nanti ada orang sudah katanya si tahun 2020 ya orang itu sudah persiapan itu bulan. Kalau sudah seperti itu baru dipikir nanti kalau pengasalnya masih tengah kiri sangat ya tentu harus berlaku. Islam bisa, cuma nanti bagaimana? Jangan sampai wes ora perlu sholat. Itu kan dunyane bukan seperti itu. Itu frame apa itu ya? Pola pikirnya seperti itu ya. Frame apa yang seperti itu? Dari bumi. Oke, terus. Nah, Islam bersifat manusiawi. Bang dibaca Pak Zek. Ajaran Islam bersifat manusiawi. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Ini yang keempat. Nah, dari lemah, kemudian Islam itu satu kesatuan universal, kemudian Islam itu adalah ajaran manusia. Artinya apa? Quran itu turun untuk manusia. Dan pastikan Allah tidak membebani sesuai yang disangka. Jadi insya Allah kita itu ya frame-nya adalah kita itu pasti sanggup. Tapi kenyataannya ya, kita ini kan fisiknya Pak aja berapa nih? Tadi naik aja udah berat tadi. Mobil Avanza ternyata nggak cocok untuk muat lebih banyak daripada berapa kuintal ya. Jadi kenyataannya apa kita naik? Ada yang katanya otaknya besar, otaknya kecil, atau yang kuat, ada yang lemah, ada yang tinggi ya. Saya kalau mau di olor-olor sampai seberapa? Nabi tingginya berapa kira-kira? Katanya sih berapa Pak Nuswan tingginya? Nabi Muhammad di Istiqlal dulu pernah ada ininya replika pedangnya itu. Kalau saya ini ya pedangnya itu segini kan biasa pakai pedang di sini. Kalau di sini kan nggak wajar kan, di sini pun berarti kan nggak nyala, nggak kena. Jadi kira-kira ya mungkin ya 170, 1.800 mungkin ya. Kalau itu ukurannya pedang yang di Istiqlal saya. Kita dengan kemampuan yang berbeda-berbeda ini, itu membuat Islam itu bisa bersifat subjektif. Karena apa? Kita mau diberi kemampuan yang berbeda. Seperti ya, ada yang kuat saum kan 3 hari kuat. Tapi ada juga yang nggak kuat. Bukan berarti aku bisa saum, kamu nggak bisa sih. Nah, kita nggak bisa mengukur seperti itu. Islam itu ada unsur-unsur subjektif. Ya. Saya bisa apa 3 unsur, Pak, ada nggak bisa gimana? Itu berarti kita nggak memahami ini. Ada subjektif seperti itu. Jadi kita nanti alumni PAI ya, gitu. Itu nggak akan menghukum seseorang seperti itu. Ya, menjudge seseorang. Saya bisa tahajud, kamu nggak bisa. Saya ngukurnya baju dia sendiri.
Nah, Islam itu ada unsur-unsur